Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang materi segi 4. Kita akan belajar tentang pengertian-pengertian tentang segi 4. Mari kita mulai. Sebelumnya, ada berapa segi 4 yang kalian tahu? Yap, ada 6. Mari kita telaah satu-satu tentang sifat dan pengertiannya. Oke, yang pertama yaitu persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah segi 4 yang dapat menempati bingkainya dengan cara yang tepat 4 cara, dan tiap sudutnya dapat menempati sudut yang lain secara tepat. Itulah segi 4. Bagaimana sifatnya? Oke, sifat-sifat dari persegi panjang. Sifat yang pertama yaitu sisi-sisi yang berhadapan adalah sama panjang dan sejajar. Jadi kalau kalian lihat di gambar, kita lihat AB sama dengan CD dan AB sejajar dengan CD. Kemudian AD sama dengan BC dan AD sejajar dengan BC. Kemudian setiap sudut pada segi 4 besarnya sama besar dan kesemuanya adalah sudut siku-siku. Jadi kalau kalian lihat setiap sudut yang ada di segi 4 itu A, B, C, D semuanya adalah 90 derajat. Kemudian panjang diagonal mereka sama panjang pula, yaitu AC akan sama dengan BD. Kemudian diagonal-diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. Jadi OA sama dengan OB dan OC sama dengan OD. Karena AC sama dengan BD, maka OA sama dengan OB sama dengan OC sama dengan OD. Itulah tentang segi 4. Persegi panjang. Next kita akan masuk ke bagian persegi. Oke, persegi. Pengertian persegi. Persegi adalah segi 4 yang dapat menempati bingkainya secara tepat 8 cara dan tiap sudutnya dapat menempati sudut yang lain secara tepat. Atau akan lebih paham kalau kalian melihat sifat-sifatnya. Yang pertama, semua sisi setiap segitiga sama persegi sama panjang. Kalau kalian lihat, semuanya itu sama panjang seperti yang kalian sudah pelajari di SD. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Next, diagonalnya pun juga sama panjang dan juga saling membagi sama panjang juga. Yaitu AC sama dengan BD, kemudian OA sama dengan OB dan OC sama dengan OD. Kemudian diagonal-diagonalnya pun berpotongan dan membentuk 90 derajat. Nah, ini juga yang unik dari persegi. Jadi diagonalnya pun berpotongan 90 derajat. Kemudian tiap sudutnya pun semuanya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian setiap sudut persegi dibagi dua sama besar oleh sudut diagonalnya. Jadi kalau semua sudut-sudut A, B, C dibagi ada garis BD, maka ABD-nya 45 derajat dan CBD-nya juga 45 derajat. Itu ciri-cirinya. Kemudian kita masuk ke bangun ketiga, yaitu jajar genjang atau bahasa Inggrisnya paralelogram. Persegi panjang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga dan bayangannya setelah diputar pada titik tengahnya. Bisa kalian bayangkan sendiri. Kalau kalian mau melihat aturannya, ini aturannya yang lebih tepat. Yaitu yang pertama, sifat-sifatnya. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini mirip-mirip dengan yang persegi panjang. Yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Betul. Jadi AB sama dengan CD dan AB sama dengan AB sejajar dengan CD dan begitu juga seterusnya. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Jadi yang berhadapan contohnya D dengan B. D dengan B sama besar. Karena besarnya sama.
Kemudian jumlah sudut yang berdekatan adalah 180. Nih, maksudnya berdekatan itu seperti ini. C dengan B dijumlahkan 180, C dengan D jumlahnya juga 180. Kemudian diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Ini sama panjang kalau dipotong, jadi OC sama dengan OA dan OB sama dengan OD. Next, bangun keempat, belah ketupat. Pengertian belah ketupat. Belah ketupat dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya oleh pencerminan alas segitiga itu. Ini sifatnya. Semua sisinya sama panjang. Berarti AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Diagonalnya merupakan sumbu simetri. Berarti AC sama dengan BD adalah sumbu simetri. Kemudian sudut yang berhadapan juga sama besar, sama seperti jajar genjang. Jadi sudut BAD sama dengan BCD dan seterusnya. Diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Jadi sama seperti yang lain, kalau ini berpotongan maka OD akan sama dengan OB, OA akan sama dengan OC. Kemudian AC tegak lurus dengan BD. Jadi kalau belah ketupat, mereka akan berpotongan tegak lurus nih. Jadi sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Next, layang-layang. Pengertian layang-layang. Layang-layang adalah dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan saling berhimpit. Kalian pasti sudah tahu bentuknya layang-layang, yaitu seperti layang-layang. Sifatnya, sisi-sisi yang sepasang sama panjang. Jadi ada sisi yang bersebelahan itu sama panjang. Jadi AB sama dengan AD, kemudian BC sama dengan CD. Dan sepasang sudut yang berhadapan ada segitiga pada sudut ABC dan ADC. ABC dan ADC sama panjang. Jadi cuma ada sepasang sudut yang sama besar. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Contohnya adalah AC. Kalau kita lipat mereka akan bertemu. Dan diagonalnya kalau berpotongan tegak lurus atau 90 derajat. Jadi OB sama dengan OD dan AC tegak lurus dengan BD. Bangun yang terakhir, yaitu trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki 4 sisi berhadapan yang sejajar. Memiliki tepat sisi berhadapan yang sejajar. Jadi mereka cuma punya satu sisi yang sejajar. Jadi sifatnya yaitu ya cuma yang berhadapan ini cuma satu yang sejajar. Kemudian jumlah sudut antara dua yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi sudut D ditambah sudut C 180, C ditambah dengan B juga 180 dan seterusnya. Itulah sifat-sifatnya. Demikian pembelajaran hari ini. Kalian bisa mengerjakan soalnya. Silahkan kalian kerjakan. Dan saya berharap nilai yang muncul adalah di atas 80. Jadi kalian diizinkan untuk mengulang-ulang jawaban, mengulang-ulang pekerjaan sampai nilai kalian di atas 80. Terima kasih.